Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang telah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat menceritakan kisah-kisah misteri yang berada di sekitar kita. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa diklik tombol subscribe. Jangan lupa dinyalakan notifikasinya supaya nanti apabila saya mengupload video terbaru, teman-teman semuanya akan mendapatkan notifikasinya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari kiriman salah seorang teman subscriber saya. Kisah yang terjadi pada tahun 2010 yang lalu. Nah, buat teman-teman yang penasaran ingin mendengarkan kisah ini, tonton video saya sampai selesai. Kisah ini terjadi pada tahun 2010 yang lalu, di salah satu gedung kantor di daerah Jakarta Pusat. Dan kisah ini dialami oleh salah seorang teknisi listrik dan jaringan yang bernama Fikri. Pada saat itu Fikri baru saja selesai sekolah menengah kejuruan di kampungnya. Dan paman Fikri mengajak Fikri untuk bekerja sebagai teknisi listrik dan jaringan di gedung itu. Kebetulan paman Fikri ini merupakan pemilik perusahaan jasa kelistrikan yang pada saat itu bekerja sama dengan pengelola gedung itu. Fikri ini adalah sosok anak yang baik, ramah, dan wajahnya juga tampan. Di dalam bekerja, Fikri adalah sosok anak yang rajin dan bertanggung jawab. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk Fikri mendapatkan teman. Dikarenakan kepribadian Fikri inilah yang membuat teman-teman Fikri senang berteman dengan Fikri. Singkat cerita, pada suatu hari Fikri mendapatkan tugas yang cukup membuat Fikri kelelahan. Dikarenakan ada konslet listrik di gedung itu. Setelah Fikri menyelesaikan tugasnya itu, Fikri bergegas untuk melaksanakan sholat zuhur dan makan siang. Setelah sholat zuhur dan makan siang, Fikri meminta izin beristirahat kepada temannya yang bernama Agus. Gus, saya izin istirahat dulu ya sebentar di lantai 4 di tempat mesin AC sentral. Kalau misal ada apa-apa bangunin aja Gus, nggak apa-apa ya. Dan Agus berkata, oh ya udah Fik, siap. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, saya naik ke atas deh bangunin kamu ya. Nah, setelah izin kepada Agus, Fikri pun naik ke lantai 4. Fikri dan teman-temannya memang sudah terbiasa beristirahat di lantai 4 di gedung itu. Namun hanya teknisi listrik saja yang bisa masuk ke dalam ruang mesin AC sentral. Memang di lantai 4 di gedung itu digunakan untuk ruang pertemuan. Selain dijadikan untuk ruang pertemuan, ada juga ruang arsip dan ruang AC sentral. Jadi memang di lantai 4 itu kosong dan tidak ada aktivitas kantor di lantai itu. Setelah sampai di lantai 4, Fikri pun beristirahat dan Fikri tertidur. Pada saat Fikri tertidur, ia bermimpi. Fikri bermimpi berjumpa dengan seorang wanita. Wanita yang sangat cantik, yang wajahnya seperti wajah orang Eropa. Di dalam mimpinya itu Fikri berkata, sosok wanita itu menggunakan busana seperti pada saat orang zaman Belanda dulu. Pada saat Fikri terbangun, Fikri tidak terlalu memikirkan apa arti mimpinya itu.
Di sini Fikri hanya menganggap ya mimpinya itu sebagai bunga tidurnya saja. Setelah beberapa hari berselang, ketika Fikri kembali beristirahat dan tertidur di lantai 4 itu, di sini Fikri kembali mendapatkan mimpi berjumpa dengan sosok wanita yang ia jumpai pada mimpinya sebelumnya. Bukan hanya satu kali atau dua kali saja. Di sini Fikri berkata, sering sekali mendapatkan mimpi berjumpa dengan sosok wanita cantik itu. Di dalam mimpinya itu, sosok wanita cantik itu hanya melihat Fikri dan tidak pernah mengeluarkan satu patah kata pun. Setelah Fikri kebingungan dengan mimpinya itu, di sini Fikri akhirnya menceritakan mimpinya itu kepada teman-temannya. Dan Fikri bertanya, apakah teman-temannya yang lain juga pernah bermimpi bertemu dengan sosok wanita Belanda itu. Namun di sini teman-teman Fikri menjawab tidak pernah bermimpi berjumpa dengan sosok wanita Belanda itu. Ketika Fikri mengetahui bahwa teman-temannya ini tidak pernah bermimpi berjumpa dengan sosok wanita Belanda itu, di sini Fikri mulai merasa takut. Ketika Fikri mulai terdiam dan memikirkan apa arti dari mimpinya itu, tiba-tiba Agus berkata, "Jangan-jangan cewek itu suka sama kamu." Dan Fikri menjawab, "Suka dari mana? Tahu aja enggak itu siapa?" Setelah mengakhiri percakapan dengan teman-temannya, Fikri kembali melanjutkan pekerjaannya. Pada suatu hari Fikri shift malam bersama Agus. Pada malam itu Fikri mengecek kelistrikan kantor dan Fikri merasa kelistrikan kantor aman-aman saja. Pada saat jam 12 malam, Fikri membangunkan Agus untuk bertukar jaga dengan Fikri. Pada saat Agus terbangun, di sini Fikri memilih untuk beristirahat dan tidur di ruang teknisi di lantai 1. Pada saat Fikri tertidur, Fikri kembali bermimpi berjumpa dengan sosok wanita cantik itu. Namun kali ini berbeda. Wanita cantik itu yang biasanya hanya melihat Fikri saja, pada malam itu Fikri diajaknya berbicara. Seolah-olah sudah saling kenal lama sebelumnya. Dan wanita cantik itu mengajak Fikri ke suatu tempat yang belum pernah Fikri lihat sebelumnya tempat itu. Pada saat itu Fikri berada di depan tailor atau tempat menjahit pakaian yang lumayan besar. Di depan tailor itu Fikri melihat suasana yang berbeda dengan suasana yang ada pada saat ini. Di mana Fikri melihat banyak sekali orang-orang pribumi yang menggunakan busana pada saat zaman penjajahan Belanda dulu. Dan juga banyak sekali orang-orang Belanda yang lalu lalang di hadapan Fikri. Di dalam mimpinya itu Fikri juga melihat ada air mancur di bundaran jalan. Di mana di situ terdapat bis yang berjalan di atas rel, berlalu lalang melintasinya. Dan tiba-tiba Fikri terbangun dikarenakan Agus yang membangunkannya untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, Fikri kembali menceritakan mimpi yang baru saja ia alami kepada Agus dan Pak Dali. Pak Dali ini adalah satpam senior di kantor itu, yang mana pada malam itu kebagian jaga shift malam. Pak Dali ini juga merupakan warga asli di mana kantor itu berada. Pada saat mendengarkan Fikri bercerita tentang mimpinya, Pak Dali seperti teringat kembali apa yang pernah orang tua Pak Dali ceritakan pada saat orang tua Pak Dali masih kecil. Dan di sini Pak Dali bertanya kepada Fikri, "Fik, lo kok bisa tahu sih tempat-tempat itu?" Dan Fikri menjawab, "Loh, mana saya tahu, Pak? Namanya juga mimpi, makanya saya ceritain sama Agus dan Pak Dali.
Ya, siapa tahu Bapak atau Agus bisa mengartikan apa mimpi saya barusan. Dan Pak Dali kembali berkata, Fik, apa yang ada di dalam mimpi lo itu sebenarnya ada semuanya. Taylor, itu tuh nggak jauh dari sini. Gue waktu masih kecil tuh sering diceritain sama bapak gue, emang ada dulu emang, dan sekarang udah jadi gedung perkantoran. Terus bundaran, bundaran juga nggak terlalu jauh dari sini. Ya sekarang sih udah jadi jalan biasa. Terus apa tadi, bis yang jalan di atas rel. Nah itu emang ada dulu Fik, namanya tram. Itu adalah salah satu alat transportasi pada zaman dulu. Nah, kalau feeling gue sih Fik, kayaknya lo dibawa deh sama tuh cewek ke Jakarta pada zaman dulu. Nah, tapi kalau arti dari mimpinya, gue nggak tahu dah tuh artinya apa. Yang jelas, semua yang lo bilang tadi, zaman dulu tuh emang ada semuanya. Setelah mendengar perkataan dari Pak Dali, di sini Fikri kembali terdiam dan cukup lama memikirkan apa arti sebenarnya mimpinya itu. Setelah beberapa hari setelah kejadian itu, Fikri dan Agus kembali mendapatkan shift malam. Pada malam itu Fikri mendapat tugas untuk menjaga monitor di lantai 1 di ruang teknisi, sedangkan Agus berkeliling untuk mengecek kelistrikan kantor dari lantai 1 sampai di lantai 5 di gedung itu. Pada saat Fikri sedang fokus melihat layar monitor, dari sudut matanya Fikri melihat ada sosok wanita yang masuk ke dalam kantor itu. Setelah Fikri memperhatikan dengan jelas wanita yang masuk ke dalam gedung itu, ternyata ia adalah sosok wanita yang ada di dalam mimpi Fikri. Dan akhirnya Fikri bergegas untuk menghampiri wanita itu. Setelah Fikri berhadapan dengan sosok wanita cantik itu, Fikri tidak dapat berkata-kata. Fikri hanya diam terpaku melihat kecantikan wanita itu. Dan wanita cantik itu berkata, "Aku Hana. Aku Hana." Sebelum Fikri mengeluarkan kata-kata, dari kejauhan Fikri mendengar suara HT yang berbunyi dari ruang teknisi. Dari HT itu terdengar suara Agus yang memanggil. Fik, Fik, monitor Fik, Fik, monitor Fik. Akhirnya Fikri tersadar dan bergegas menuju ke ruangan teknisi. Pada saat Fikri mengambil HT, Fikri menjawab, "Iya Gus, ada apa Gus?" "Fik, monitor Fik, aman, semuanya aman." Setelah menjawab panggilan dari Agus, Fikri menoleh ke arah wanita cantik itu berdiri. Pada saat Fikri melihat, ternyata wanita cantik itu telah pergi. Setelah Fikri mengetahui bahwa wanita cantik itu telah pergi, di sini Fikri kebingungan. Dan akhirnya Fikri memutuskan untuk mencari wanita itu di dalam gedung dan sampai keluar gedung. Dan Fikri tidak menemukan wanita cantik itu. Dan akhirnya Fikri menghubungi Pak Dali yang kebetulan pada malam itu sedang bertugas di pos depan. Melalui HT-nya Fikri bertanya ke Pak Dali. Pak Dali, monitor Pak, monitor." "Iya Fik, ada apa Fik?" Maaf Pak, tadi Bapak ngelihat gak sih ada wanita yang masuk ke dalam gedung?" "Hah? Wanita? Gak ada Fik. Orang dari tadi ini pagar gua gembok kok, gak ada yang masuk, gak ada yang keluar." "Oh, ya udah Pak, makasih Pak." "Oh, iya Pik, ye." Nah, setelah Fikri menanyakan ke Pak Dali dan Fikri mencoba bertanya kepada Agus. "Gus, monitor Gus, Gus, monitor." "Iya Fik, ada apa?" "Gus, lu ngeliat cewek cantik gak pas lu keliling tadi?" "Hah? Cewek cantik? Jangankan cewek cantik, ketemu orang aja enggak dari tadi."
Emang kenapa, Fik? Jadi sebelum lu manggil gue lewat HT, gue ketemu sama cewek cantik yang ada di dalam mimpi gue. Hah? Serius, Fik? Iya, serius. Ya udah kalau gitu gue turun ke bawah deh, gue bantu cari. Nah, setelah Fikri menghubungi Agus melalui HT, Agus pun segera turun ke bawah. Setelah Agus berada di lantai 1 dan menjumpai Fikri, Fikri bercerita dan mereka mencari sosok wanita cantik itu bersama-sama. Dan kembali wanita itu tidak ditemukan oleh Fikri dan Agus. Singkat cerita, setelah beberapa hari Fikri berjumpa dengan sosok wanita cantik itu, Fikri tidak mengalami hal-hal yang aneh. Dan Fikri melakukan aktivitas seperti biasanya. Pada suatu hari, di kantor tempat Fikri bekerja akan mengadakan pertemuan yang diadakan di lantai 4. Pada malam harinya, ruangan yang akan dijadikan untuk tempat pertemuan didekorasi dan ditata kursinya. Setelah ruangan lantai 4 itu didekorasi dan kursinya tertata rapi, petugas dekorasi menghampiri Fikri yang kebetulan sedang berada di lantai 4. Petugas dekorasi itu berkata kepada Fikri, "Mas, kita udah selesai nih dekorasinya. Teman-teman yang lain juga sudah nunggu di bawah. Saya pamit turun duluan ya, Mas." Fikri menjawab, "Oh, ya udah Mas, silahkan duluan aja. Nanti biar saya yang matiin seluruh lampu dan mengunci ruangannya." Setelah petugas dekorasi itu turun, Fikri mematikan seluruh lampu yang berada di lantai 4. Fikri pun turun melalui lift dari lantai 4 ke lantai 1. Pada saat Fikri berada di lantai 1 dan pintu lift terbuka, Fikri dikagetkan ada sosok wanita cantik tepat berada di hadapan Fikri pada saat itu. Sosok wanita yang ia jumpai di dalam mimpi yang bernama Hana. Wanita cantik itu sambil tersenyum manis di hadapan Fikri. Di sini Fikri seperti terpana dan sambil keluar lift, memperhatikan wanita cantik itu masuk ke dalam lift. Sebelum pintu lift tertutup, dan di sini Fikri masih tidak dapat mengeluarkan satu patah kata pun. Wanita cantik itu berkata, "Temui aku besok malam di lantai 4. Pintu lift pun tertutup dan Fikri masih terpaku di hadapan lift, tidak dapat berkata apa-apa. Tiba-tiba Fikri dikagetkan oleh petugas dekorasi yang meminta izin pulang kepada Fikri. "Mas, kita pamit pulang duluan ya. Udah selesai nih semuanya." Sambil tersadar Fikri berkata, "Oh iya Mas, ya silahkan. Hati-hati ya." Setelah petugas dekorasi itu pulang, Fikri masih berada di depan lift dan Fikri kembali berpikir, apa yang barusan terjadi? Apakah itu benar wanita cantik yang ia temui pada malam itu? Di dalam kebingungannya, Fikri kembali bercerita kepada Agus. Dan Agus berkata kepada Fikri, "Ya udah bro, besok malam gue temenin lo ke lantai 4. Pada malam esok harinya, di sini Fikri kembali berjaga shift malam bersama Agus. Sekitar jam 8, Fikri berada di lantai 1 di ruang teknisi. Agus berkata kepada Fikri, "Fik, gue izin bentar ya beli nasi goreng di depan. Gue lapar nih, soalnya tadi sebelum berangkat gue belum makan." Dan Fikri menjawab, "Ya udah deh, gak apa-apa, ke depan aja. Gue nitip satu ya, gue juga tadi belum makan soalnya." Nah, setelah izin kepada Fikri, Agus pun ke depan untuk membeli nasi goreng.
Pada saat Fikri sedang fokus menghadap layar monitor yang berada di lantai 1, sayup-sayup Fikri mendengar suara musik keroncong. Namun Fikri tidak menggubris suara musik itu dan Fikri kembali fokus melihat layar monitor. Namun semakin tidak didengar suara musik itu, semakin kencang suara musik keroncong itu terdengar oleh Fikri. Di dalam hatinya Fikri berkata, "Loh, bukannya tadi sore udah selesai ya acara di lantai 4? Kok masih lanjut sih sampai jam sekarang?" Fikri pun kembali tidak menggubris suara musik itu. Dan Fikri kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun, semakin Fikri tidak menggubris suara musik itu, semakin terdengar jelas suara musik itu oleh Fikri. Dan akhirnya Fikri pun penasaran dan mengecek langsung ke lantai 4. Sebelum meninggalkan ruangan teknisi, Fikri memberitahu kepada Agus. Fikri berkata kepada Agus akan mengecek lantai 4 dikarenakan Fikri mendengar suara musik yang terlalu keras dan Fikri beranggapan bahwa acara yang tadi dilaksanakan masih belum selesai. Dan Fikri pun bergegas langsung menuju ke lantai 4. Namun pada saat Fikri masuk ke dalam lift, di sini Fikri merasakan aura yang berbeda di dalam lift itu. Fikri mencium bau yang harum, bau yang sangat wangi. Namun di sini Fikri tidak terlalu menggubris apa yang ia rasakan pada saat itu. Pada saat Fikri sampai di lantai 4 dan pintu lift terbuka, Fikri terkejut dikarenakan ada sosok Hana di hadapan Fikri. Hana menyambut kedatangan Fikri sambil tersenyum manis. Segera Hana menuntun Fikri keluar lift dan membawa Fikri untuk duduk di suatu meja. Pada saat itu Fikri melihat suasana pesta yang cukup meriah. Namun Fikri berkata, pesta yang berbeda dengan pesta yang ada pada saat ini, di mana Fikri melihat ada musik keroncong yang sedang bermain dan dekorasi pesta pun terlihat seperti pesta pada zaman Belanda dulu. Dan Fikri pun semakin dibuat terheran-heran dikarenakan Fikri melihat dari pakaian orang-orang yang berada di situ tidak seperti pada zaman sekarang. Fikri mengatakan orang yang berada di situ menggunakan pakaian pada zaman Belanda dulu. Makanan yang dihidangkan juga Fikri belum pernah melihat sebelumnya. Di tengah kebingungannya, Fikri dikagetkan oleh Hana yang mengajak Fikri untuk berdansa. Dan seketika pemain musik pun merubah iringan musiknya menjadi iringan musik untuk berdansa. Fikri berkata kepada Hana, "Tapi aku gak bisa berdansa." "Ya udah gak apa-apa, kamu ikutin saja gerakan aku." Dan Fikri pun mengikuti perkataan Hana dan akhirnya mereka berdansa. Pada saat Fikri dan Hana sedang berdansa, di sini Hana berkata kepada Fikri, "Fik, pada saat kamu hadir di sini, aku tertarik dan langsung jatuh cinta kepada kamu. Dan aku ingin kamu menjadi pasanganku." Mendengar perkataan itu, Fikri seperti bingung dan terdiam. Namun di sini Fikri tidak menjawab kalimat yang diucapkan oleh Hana. Pada saat Fikri terdiam, Hana mengakhiri dansa itu. Dan kembali Hana menarik tangan Fikri, mengajak Fikri ke suatu ruangan. Pada saat tangan Fikri ditarik oleh Hana, Hana berkata kepada Fikri, "Aku akan menceritakan sesuatu kepada kamu. Namun aku akan menceritakannya di satu ruangan tertentu. Jadi sekarang kamu ikut aku dan kita akan berbicara di sana." Pada saat sampai di depan ruangan itu, Hana masuk terlebih dahulu ke dalam ruangan itu. Namun di sini Fikri masih terdiam dan
berkata di dalam hatinya, "Apa iya ada ruangan semewah dan sebesar ini di dalam gedung?" Jadi pada saat itu Fikri seperti orang kebingungan. Dan dari dalam Hana memanggil-manggil nama Fikri untuk masuk ke dalam ruangan itu. "Fik, ayo masuk ke dalam. Fikri, ayo masuk ke dalam." Dari dalam ruangan itu Hana memanggil-manggil nama Fikri untuk masuk ke dalam. Dan Fikri tetap tidak mendengarkannya. Hana kembali memanggil nama Fikri. "Fik, Fikri, ayo masuk ke dalam. Fikri, Fikri, Fik, ayo masuk ke dalam." Di sisi lain, di luar gedung, ada Agus yang pada saat itu pulang dari membeli nasi goreng. Dan secara tidak sengaja Agus melihat ke arah atas gedung. Di sini Agus kaget melihat posisi Fikri yang telah berada tepat di pinggir jendela untuk loncat ke bawah. Melihat Fikri yang berada di atas di lantai 4, Agus segera memanggil Fikri dari bawah, baik memanggil langsung sampai melalui HT. Namun Fikri tidak menggubris panggilan Agus. Dan Agus semakin panik dan berteriak sekuat tenaganya. Mendengar teriakan Agus yang lumayan keras, para security yang sedang berjaga pada malam itu menghampiri Agus dan bertanya, ada apa sebenarnya yang terjadi? Dan pada saat itu juga ada Pak Dali. Pak Dali melihat ke atas, melihat posisi Fikri yang sedang berada di pinggir jendela. Dan Pak Dali berkata kepada dua temannya untuk standby di bawah dan selalu memanggil Fikri. Sedangkan Pak Dali dan Agus menyusul Fikri ke lantai 4. Pada saat Agus dan Pak Dali sampai di lantai 4, segera Agus bergegas mendekati Fikri sambil menyalakan semua lampu yang ada di lantai 4 itu. Di sisi lain, Hana terus memanggil-manggil Fikri untuk masuk ke dalam ruangan itu. Fikri sudah mulai terpengaruh oleh panggilan Hana. Pada saat Fikri melangkahkan kaki ke dalam ruangan itu, atau Fikri sudah hampir terjatuh, seketika kerah baju Fikri ditarik oleh Agus. Dan Fikri pun terjatuh masuk kembali ke dalam gedung. Pada saat Fikri terjatuh dan Fikri seperti tersadar dan berkata, "Loh, gue di mana nih sekarang? Fik, lo ngapain sih mau lompat segala dari gedung? Ya Allah, bikin kaget aja tau gak sih? Lo tuh kalau ada masalah bilang, Fik, jangan mau langsung bunuh diri aja lompat dari gedung. Ya Allah, Fik, kan dilarang sama agama. Lo ngucap, Fik, sadar." Dan Fikri pun mengucapkan, "Astagfirullahalazim. Tadi tuh gue gak di sini, Gus. Tapi gue lagi di pesta bersama cewek yang ada di dalam mimpi gue." Wah, lo udah mulai ngaco nih, Fik. Ya udah deh, kalau gitu kita mendingan turun dulu deh. Ntar baru lo cerita. Akhirnya Agus dan Pak Dali bersama Fikri turun ke lantai 1. Setelah kejadian itu, pada saat Fikri sudah mulai merasa tenang, barulah Fikri menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Agus, Pak Dali, dan teman-temannya yang lain. Setelah mendengarkan seluruh cerita dari Fikri, akhirnya Pak Dali bisa menarik kesimpulan. Sosok wanita cantik itu mungkin saja adalah penunggu gedung ini. Dan pada saat melihat Fikri, wanita cantik itu sudah menaruh hati kepada Fikri dan ingin menjadikan Fikri pasangannya. Namun dikarenakan Fikri berbeda alam dengannya dan sosok wanita cantik itu ingin membawa Fikri ke alamnya dengan cara Fikri dibuat mati bunuh diri.
pada saat Fikri meninggal, arwah dari Fikri inilah yang akan diambil oleh wanita itu untuk dijadikan pasangannya. Dan pada saat Fikri mendengar kesimpulan yang dikatakan oleh Pak Dali, Fikri kembali terdiam dan akhirnya Fikri memutuskan untuk berhenti bekerja di gedung itu. Karena Fikri masih merasa khawatir bahwa dirinya masih diincar oleh Hana, sosok penunggu gedung itu. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Cerita yang membuat saya merinding selama saya menceritakannya di dalam video saya kali ini. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan cerita ini dapat mengambil hikmahnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Fikri yang telah menceritakan pengalaman misterinya kepada saya untuk saya ceritakan kembali di dalam video saya kali ini. Buat teman-teman yang ingin menceritakan kisah-kisah misterinya kepada saya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Instagramnya saya sematkan di atas. Dan insya Allah saya akan menceritakannya kembali di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasinya apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke media sosial teman-teman lainnya. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.